Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcnews.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Amerika Serikat memberi respon resmi terkait penggunaan nuklir Rusia dan ini buntut dari rencana Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan mengubah doktrin nuklir negara itu. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengungkap Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia berencana memperbarui doktrin nuklir nasionalnya adalah tidak bertanggung jawab. Ditegaskannya pula bahwa pernyataan Putin tidak tepat waktu, apalagi para pemimpin dunia tengah berkumpul di New York untuk menghadiri sidang umum PBB minggu ini dan meminta masyarakat internasional untuk membahas perlunya aksi masif melucuti senjata non-proliferasi. Sebelumnya, Putin memasukkan klausul yang mengizinkan nuklir Rusia digunakan untuk setiap serangan yang terjadi ke wilayahnya, bahkan oleh negara non-nuklir. Terutama jika negara tersebut didukung negara nuklir seperti Barat. Intinya, setiap agresi ke Rusia oleh negara non-nuklir dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dapat dianggap sebagai serangan bersama dan melewati ambang batas nuklir. Perubahan ini pun dapat berlaku untuk serangan Ukraina yang menembus ke dalam Rusia dengan pasokan senjata dari Amerika Serikat, Inggris atau Prancis. Israel terus menolak seruan global untuk gencatan senjata dengan kelompok Hezbollah termasuk dari sekutu terbesarnya Amerika Serikat. Israel juga terus melancarkan serangan udara ke Lebanon hingga menewaskan komandan Hezbollah dan ratusan orang di Lebanon. Situasi ini makin meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang meluas di Timur Tengah. Terbaru, pesawat tempur Israel menyerang pinggiran ibu kota Beirut, menewaskan 2 orang dan melukai 15 lainnya, termasuk seorang wanita yang kritis. Korban tewas akibat serangan Israel sejak Rabu malam hingga Kamis mencapai 28 orang. Salah satu korban tewas adalah Muhammad Surur, kepala salah satu unit angkatan udara Hezbollah. Surur adalah komandan senior Hezbollah terbaru yang menjadi target Israel. Serangan Israel ini juga terjadi di tengah latihan militer di perbatasan Lebanon. Latihan ini merupakan simulasi invasi darat dan merupakan langkah lanjutan setelah serangan udara yang terus-menerus menghantam Lebanon. Komandan Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar, menyatakan pasukan udara siap membantu dalam operasi darat jika diperlukan. Insiden tenggelamnya kapal selam nuklir terbaru milik China pada Juni lalu telah menjadi pukulan serius terhadap upaya China untuk mencapai kesetaraan militer maritim dengan Amerika Serikat. Menurut pejabat pertahanan Amerika Serikat, insiden ini terjadi di galangan kapal Huchang dekat Wuhan. Meski pemerintah China berusaha menutupi kejadian tersebut, Citra Satelit berhasil mengungkap insiden tersebut. Kapal selam kelas Shaw yang tenggelam merupakan kapal selam nuklir terbaru China. Desainnya mencolok karena memiliki ekor berbentuk X yang membantu meningkatkan kemampuan manuvernya. Meskipun kapal selam tersebut berhasil diselamatkan, diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum kapal tersebut kembali bisa beroperasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait standar pelatihan dan kualitas peralatan militer China yang sudah lama dikritik karena adanya korupsi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut sejumlah tantangan penerimaan cukai pada tahun 2025, salah satu momok yang berpotensi menekan penerimaan adalah fenomena down trading masyarakat ke rokok murah. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan M. Aflah Farobi mengungkap saat ini bidang cukai mengalami down trading ke golongan hasil tembakau yang lebih rendah. Aflah mengatakan fenomena down trading ini terjadi baik dari sisi penjualan maupun konsumsi masyarakat dan menurut dirinya perpindahan pola konsumsi ini tentu berpotensi menekan penerimaan cukai hasil tembakau. Aflah menambahkan bea cukai turut menyoroti terjadinya perpindahan konsumsi masyarakat ke rokok elektrik maupun tembakau iris. Menurut dirinya, tantangan lainnya adalah banyaknya peredaran rokok ilegal. Adapun pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor cukai sebesar Rp244,2 triliun pada APBN 2025. Target tersebut naik 5,9% dari target APBN 2024 selain CHT, minuman etil alkohol, cukai etanol, dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.